Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Gina Nurrahma dalam Zanama News yang akan membahas berita aktual, menarik, dan terpercaya. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia musik internasional. Liam Payne, mantan anggota boyband One Direction, meninggal dunia setelah terjatuh dari balkon lantai 3 Hotel Casa Sur Palermo di Buenos Aires, Argentina pada Rabu 16 Oktober dalam usia 31 tahun. Sebelum insiden mengerikan ini terjadi, kepolisian setempat mengkonfirmasi bahwa mereka menerima laporan tentang seorang pria agresif yang mungkin berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Dugaan identitas pria tersebut sebagai Payne diperkuat dengan ditemukannya televisi yang rusak di kamar tempat Payne menginap. Setelah jatuh, Payne ditemukan dengan cedera fatal dan dinyatakan meninggal di tempat. Proses otopsi dan penyelidikan masih berlangsung, namun belum ada kepastian mengenai penyebab pasti kejatuhannya. Liam Payne sendiri dikenal sebagai salah satu anggota dari One Direction, boyband yang sukses setelah debut di ajang X Factor Inggris pada 2010. Sejak One Direction hiatus pada 2016, Payne dan anggota One Direction lainnya melanjutkan karir dan terpecah menjadi penyanyi solo. Berita selanjutnya pemirsa, timnas Indonesia baru-baru ini bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendapat perhatian dari pengamat sepak bola asal Malaysia, Faiz Gurun dan Kees Sundaresan. Pasalnya pada 10 Oktober timnas Indonesia meraih posisi imbang melawan Bahrain dengan skor 2-2 dan pada 15 Oktober timnas Indonesia harus menelan kekalahan oleh Cina dengan perolehan skor 1-2. Ini membuat Indonesia gagal mendapatkan 6 poin yang sejak awal sudah ditargetkan. Faiz Gurun dan Kees Sundaresan memberikan penilaian B- terhadap permainan timnas Indonesia pada dua pertandingan ini karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari permainan timnas Indonesia ke depannya. Faiz dan Kees menekankan bahwa permainan timnas Indonesia sudah cukup baik dan dipandang mampu untuk lanjut ke grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebab peringkat 2 hingga 6 tidak terpaut poin yang cukup jauh. Selanjutnya pemirsa, kawasan hutan Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali terbakar. Hingga Jumat 18 Oktober 2024 diketahui kebakaran semakin meluas hingga mencapai sekitar 145 hektar lahan hutan. Mulanya kebakaran di kawasan hutan lereng Gunung Agung, Karangasem, Bali dilaporkan pertama kali pada Minggu 13 Oktober dan hingga Jumat 18 Oktober masih ada titik api yang belum padam. Teridentifikasi 6 titik api membakar vegetasi seperti pohon pinus, cemara, dan semak belukar. Dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 100 hektar. Kebakaran hutan terjadi diduga akibat gesekan ranting kering dengan angin kencang sehingga menimbulkan percikan api. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa mengatakan titik awal area kebakaran ada di wilayah hutan lindung Munduk Pengembangan, Desa Besaki, Kabupaten Karangasem. Luas area lahan terbakar di sana diperkirakan 120 hektar. Kemudian kebakaran meluas ke area hutan lindung Munduk Pengalusan, Desa Ban. Adapun upaya pemadaman hingga Jumat 18 Oktober belum dilakukan karena akses yang sulit menuju lokasi kebakaran dan cuaca yang panas menghambat penanganan. Pihak BPBD berencana akan melakukan hujan buatan jika kebakaran semakin meluas. Pemirsa, Presiden Indonesia periode tahun 2019-2024 Joko Widodo kini sudah melepas masa jabatannya dan Indonesia saat ini sedang menghadapi awal perjuangan menuju Indonesia emas dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Di FX Sudirman, Jakarta, terdapat pesta rakyat dalam rangka pelantikan Prabowo Gibran. Mari kita saksikan kemeriahannya. Di sana sudah ada rekan saya, Zahra. Ya, Zahra, silakan laporan Anda. Selamat pagi Gina dan pemirsa, izin melaporkan pada hari ini tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2024 di FX Sudirman Jakarta sedang diadakan pesta rakyat untuk merayakan pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024 sampai 2029. Meskipun beliau tidak hadir, pesta rakyat ini juga dimeriahkan oleh beberapa musisi seperti Govinda, Ada Band, dan Leo and Friends. Lalu pengunjung juga dapat menikmati jajanan yang serba Rp5.000. Bagaimana semangat kebersamaan dan kebahagiaan di pesta rakyat ini? Mari kita beralih ke salah satu pengunjung yang menghadiri pesta rakyat ini. Di samping saya sudah ada salah satu pengunjung yang menghadiri pesta rakyat ini. Selamat pagi kakak, kakak atas nama siapa? Nama saya Ara. Baik kakak Ara. Kakak Ara, apa nih kak yang membuat kakak tertarik untuk datang ke pesta rakyat ini? Karena yang pertama, ini tuh banyak banget but-but makanan. Itu tuh kayak semuanya serba 5.000, tetapi mungkin karena emang saking banyaknya orang nih ya, jadi kuotanya terbatas. Kakak ke pesta rakyat ini bersama siapa kak?
Sebenarnya banyak bersama teman-teman saya, cuman mungkin lagi kepisah kali ya, lagi mengantri makanan yang lain gitu. Baik, kakak bagaimana pengalaman atau kesan kakak setelah menghadiri pesta rakyat ini? Kesannya seneng banget, apalagi sama teman-teman ya. Baik kak, terima kasih ya Kak Ara atas informasinya. Dari informasi yang saya dapatkan dari salah satu pengunjung yang menghadiri pesta rakyat ini, pengunjung tadi menikmati acara salah satu musisi atau band, lalu menikmati makanan-makanan yang disediakan. Lalu selanjutnya mari kita beralih ke salah satu pedagang di salah satu booth. Di samping saya sudah ada salah satu pedagang di pesta rakyat ini. Selamat pagi Ibu. Pagi, Ibu atas nama siapa Ibu? aku Sinta. Ibu Sinta. Ibu Sinta di sini dagang apa Ibu? Oh, dagang bakso. Ibu mulai dagang bakso ini dari jam berapa Ibu? Tadi kita standby dari jam 5. Dari jam 5 pagi. Wah, pagi sekali ya Ibu. Ibu di sini dagangnya sama siapa Bu mempersiapkannya? Ini adik saya sama teman-teman Oh, sama adik dan teman-teman Ibu. Lalu Ibu dapat informasi mengenai pesta rakyat ini dari mana Ibu? dari ponananku. Dari anak Ibu, dari ponakan. Mengapa Ibu jualan di pesta rakyat ini Bu? Dapat tawaran, udah gitu ya sekalian untuk ini ya, kan harga 5.000 ya. Harga 5.000, ya udah sekalian inilah, sekalian sekalian Baik Bu, terima kasih ya Ibu Sinta atas informasinya. Terima kasih ya Bu. Dari informasi yang diberikan pedagang tadi sudah mempersiapkan booth ini dari jam 5 pagi, lalu jam 8 tadi sudah habis. Sekian laporan dari saya Zahra dari Jakarta, pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra atas laporan Anda. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Gina Rahma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.